Gimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik, Ya, Baik, Bu. saya harap semua baik ya. Apalagi hari ini adalah hari pertama kita memasuki semester baru di tahun ajaran baru ini setelah 2 minggu yang lalu kita libur. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya pembelajaran ini dibuka dengan doa, yang mana doa dibuka oleh teman kalian yaitu Taufik. Silakan Nak, saya beri waktu dan kesempatan. Sebelum kita memulai pelajaran pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, tadi saya bilang ini adalah awal bagi kita di dalam memulai semester genap di tahun ajaran 2020-2021. Saya harap minat belajarnya semakin tinggi walaupun pembelajaran pada saat ini masih dilakukan secara daring karena sesuatu hal yang kita tidak tahu kapan selesainya. Baiklah, untuk semester baru ini kita diawali dengan pembelajaran mengenai asam dan basa. Saya yakin anak-anak ibu semuanya mengetahui apa itu asam dan basa dan mengenal bagaimana asam dan basa. Kita mulai pembelajaran kita di semester baru ini yaitu mengenai asam basa, di mana saya yakin kamu sudah pernah merasakan kegunaan daripada asam basa itu di dalam kehidupan kalian sehari-hari, tapi belum mengetahui bagaimana sih sifat-sifat asam basa itu dan konsep-konsepnya apa saja. Untuk lebih memperjelasnya, saya akan memberikan materinya. Di sini saya akan mempresentasinya. Apakah sudah nampak semuanya, Nak? Sudah, Bu. Sudah ya. Baiklah. Baiklah, di sini kita mempelajari tentang larutan asam basa. Adapun tujuan yang akan kalian peroleh dari pembelajaran larutan asam basa ini yaitu kalian akan dapat mengidentifikasi zat-zat apa saja yang bersifat asam atau basa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, bagaimana sih konsep asam basa tersebut? Dan yang ketiga, membandingkan konsep-konsep asam basa itu yang mana ada terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama asam basa Arrhenius, yang kedua asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga asam basa daripada Lewis. Dan di sini pembelajaran kita akan berbentuk kelompok. Kemarin sudah saya share kelompoknya masing-masing kan, yang mana terdiri minimal daripada 2 orang. Dan ini semuanya sudah berada di dalam kelompoknya walaupun secara daring. Dan kemarin juga saya sudah memberikan LKPD di dalam kelompoknya, dan evaluasi juga kuis sudah saya berikan di dalam Google Classroom. Nanti di sini akan saya beri kesempatan kepada anak-anak saya untuk memahami secara kelompok apa sih mengenai asam basa tersebut melalui bahan ajar yang telah saya berikan. Baiklah, di sini kita akan memulainya. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan terlebih dahulu menyegarkan pikiran kalian yang termasuk daripada asam basa di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada sebanyak 6 gambar yang saya buat. Apakah semua mengenal daripada gambar ini dan sudah pernah merasakan hasilnya di dalam kehidupannya? Sudah, Bu. Sudah ya. Sudah, Bu. Di sini dia ada apa saja? Coba kamu sebutkan masing-masing. Ada Coba. jeruk, Jeruk, Ada jeruk, ada buah, ada apel, sabun, promak, dan urea. tomat, dan pupuk urea. ya, ya, semua benar semua. Di sini ada jeruk, ada asam cuka, ada apel, ada sabun, ada promah, serta ada pupuk urea. Mungkin dalam pikiran kalian, apa sih Bu hubungan dari gambar-gambar berikut ini ke dalam materi kita, betul kan? Oke, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu hubungannya, bahwa gambar-gambar yang saya tampilkan ini itu semuanya sudah pernah kalian rasakan. Dan di sini ada hubungannya mengenai asam dan basa, yang mana
tiga gambar di atas yaitu jeruk, cuka, dan apel ini merupakan senyawa daripada asam. Sedangkan sabun, proma, dan urea ini merupakan daripada senyawa basa. Di sini asam ataupun jeruk nipis ini mengandung asam apa? Korbat, Bu. Iya, mengandung asam askorbat. Sedangkan cuka ini mengandung Asam asetat. asam asetat, di mana cuka ini sering kalian gunakan di dalam bahan makanan ketika kalian makan bakso ataupun mie sop untuk menambah rasa di dalam makanan tersebut. Betul kan? Betul, Ya, Bu. di sini dia adalah apel. Apel ini dia termasuk ke dalam asam apa? Yaitu ke dalam asam malat. Dan di bawah ini dia ada basa, yang mana ada sabun, ada proma, ada pupuk urea. Kalau sabun ini kandungan basanya apa? NaOH dan KOH. Iya, betul, NaOH dan KOH. Sedangkan proma ini iya, Na2CO3 yang fungsinya untuk meredakan rasa sakit di dalam lambung, ya kan? Sedangkan urea ini NH3. iya, NH3. Selain itu juga di dalam tubuhmu ada juga asam dan basa. Contohnya apa? Siapa yang mau menjawab? Iya, urin. Urin itu termasuk senyawa apa? Basa, Bu. Iya, senyawa basa yang di dalamnya terkandung NH3. iya NH3 ataupun NH4OH. Oke. Untuk itu ada yang mau ditanyakan tentang gambar ini ke dalam asam dan basa sebelum kita masuk. Apa sih asam itu, apa sih basa itu? Tidak, Bu. Tidak ada ya. Oke, dari tadi yang gambar itu saya pecahkan. Di sini ada asam, ada jeruk, ada cuka, ada minuman bersoda, ada aki mobil, serta ada buah alpukat. Di sini nanti kalian akan menjelaskan sesuai dengan LKPD yang sudah saya berikan itu, apa sih sifat-sifat asam dan sifat-sifat basa, dan disesuaikan dengan video pembelajaran yang sudah saya berikan dalam bentuk YouTube. Sudah kalian tonton kan? Bu. Oke, sudah. Tadi di sini jeruk ini adalah asam askorbat, sedangkan cuka ini adalah Sama asam asetat. asetat. Sedangkan ini minuman beralkohol ataupun minuman bersoda, asam karbonat. Dan di sini Karbonat. Ada Aki asam sulfat, Bu. asam sulfat beserta dengan dan alpukat, asam Asam folat. ya beserta dengan asam folat. Sudah kalian tonton tadi kemarin video YouTube-nya. Untuk sedikit, apalah kalian tahu dari asam ini? maknanya sifat-sifatnya, Bu. Yang kalian rasakan, misalnya secara kasat mata gitu loh, sebelum yang kalian rasakan bagaimana rasa asam itu yang kalian peroleh begitu. Asam itu rasanya masam. Itu kalau secara umum asam itu dia adalah rasanya secara masam. Jika kalian mencicipi daripada jeruk ini kan rasanya asam. Asam atau manis? Ya, asam. Asam kan, walaupun dia ada yang manisnya, tapi pada dasarnya dia adalah bersifat masam. Itu pada umumnya untuk asam. Selanjutnya kita masuk ke dalam basa. Di sini ada sabun, ada sampo, ada pembersih, dan ada proma. Berarti ini basa. Kalau tadi asam tadi pada umumnya dia bersifat masam, sedangkan basa ini Pahit, Bu. ya betul. Pada dasarnya sifatnya adalah pahit dan terasa licin. Licin. Ketika kalian memakai sabun ataupun memakai sampo ataupun memakai pembersih lantai, pasti dia licin kan? Biar dia kesat berarti kalian harus menambahkan air kembali agar dia terurai sempurna. Baiklah, untuk pengertian asam basa di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau sifat-sifatnya nanti saya akan
kembalikan kepada kalian untuk membahasnya ke dalam kelompok sesuai dengan video pembelajaran yang saya sudah cantumkan ini dan sudah saya berikan kepada kalian. Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak, Tidak, Bu. Siap, tidak, Bu. Siap, oke, tidak ada. Kita lanjut ke pembagian asam basa tersebut menurut para ahli ataupun teorinya. Teori asam basa ini ada 3. Apa-apa saja setelah kalian mempelajari bahan ajar yang telah saya terangkan? Pertama, teori asam menurut Arsenius. Maaf, teori Arrhenius. Yang kedua, teori Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori Lewis. Ya, yang pertama adalah teori asam basa Arrhenius, yang kedua teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga teori asam basa Lewis. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu, walaupun dia dalam bentuk gambar. Nanti kalian sendiri yang akan menerangkannya melalui pendapat pribadi masing-masing ya. Di sini teori Arrhenius ini, di sini saya ambil modelnya adalah ilustrasi asamnya, yaitu saya ambil senyawa HCl, di mana senyawa HCl itu dilarutkan ke dalam air dan dia akan terurai. Di sini dia akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Apa itu ion positifnya dan apa itu ion negatifnya? Disinilah nanti kalian akan secara berkelompok membilah ataupun membelah yang terjadi, bagaimana sih asam itu terhadap teori Arrhenius. Sedangkan yang di bawah ini dia adalah basa Arrhenius. Basa yang saya ambil di sini adalah KOH. Hampir sama, KOH ini dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Apa saja sih yang termasuk ion positif dan ion negatif ketika KOH itu dilarutkan ke dalam air? Itu yang akan menjadi pokok permasalahan bagi kalian untuk kalian pecahkan dan kalian diskusikan nanti dan mempresentasikannya di depan kelas. Selanjutnya kita masuk ke dalam teori kedua, yaitu teori Bronsted-Lowry. Di sini ada teori Bronsted-Lowry, yaitu antara reaksi senyawa NH3 bereaksi dengan senyawa H2O menghasilkan NH4 positif dengan OH negatif. Dan di sini ada yang tulisannya asam konjugasi, basa konjugasi. Apa sih asam konjugasi itu dan apa basa konjugasi itu? Dan bagaimana asam dan basa menurut Bronsted-Lowry? Mengapa dia ada saling memberi dan ada saling menerima? Apanya? Jadi di sini kalian nanti akan memecahkan persoalannya, bagaimana kejadiannya terjadi. Dan selanjutnya adalah teori daripada Lewis. Teori Lewis ini adalah reaksi antara NH3 bereaksi dengan BF3 ataupun boron trifluorida dan akan menghasilkan NH3BF3. Bagaimana juga kejadiannya terjadi sehingga dia terjadi ikatan daripada kovalen koordinasi. Jadi untuk 3 teori ini, apakah kalian siap untuk memecahkannya dalam bentuk diskusi dan menyampaikannya nanti ke dalam presentasi agar saling tukar menukar pendapat antar kelompok? Dapat? Bisa lah ya, karena saya yakin yang anak-anak saya ini pada mampus semua. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada ya. Kemarin saya sudah membagi kelompoknya ini. Kelompok 1 Agnes April, kelompok 2 Alpan Topi, 3 Nopadini, 4 Jehan, Sagita, dan Deborah. Jadi Ibu harap masuk ke dalam kelompoknya masing-masing walaupun secara daring untuk membahas daripada LKPD yang sudah saya bagikan, yang mana tadi LKPD-nya ada mengenai apa itu sifat asam, apa itu sifat basa, bagaimana proses terjadinya asam Arrhenius, asam Bronsted-Lowry, dan asam basa daripada Lewis. Dan beserta saya juga sudah memberikan beberapa contoh, beberapa soal untuk bisa kalian diskusikan untuk lebih memahami bagaimana terjadinya pembentukan daripada senyawa asam menurut pada konsep Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Baiklah, waktu akan saya berikan selama 3 menit karena sudah dikerjakan di rumah masing-masing kan, untuk lebih memperjelasnya lagi. Dapat dilakukan?
Dapat ya? Baiklah, Dapat. untuk selanjutnya silahkan ke kelompoknya. Nanti saya tuntun dan saya panggil. Baiklah, waktunya sudah ya. Sudah bisa kita kembali ke grup kita dan sudah bisa dibuka masing-masing videonya. Sudah ya? Udah, Bu. Baiklah, tadi sudah berkelompok, sudah mendiskusikan. Coba dipaparkan tentang teori asam itu apa, basa itu apa sifat-sifatnya, dan selanjutnya konsep-konsep asam itu apa menurut Arrhenius, konsep asam basa itu menurut Lewis apa, konsep asam basa menurut Bronsted-Lowry itu apa, biar kawan-kawanmu yang lain bisa mengetahui bagaimana pendapatmu, apakah sama dengan pendapat mereka di dalam kelompok mereka. Karena saya rasa setelah selesai untuk berdiskusinya dan bisa untuk mempresentasikannya sekarang, silakan untuk sifat-sifat daripada asam itu sendiri, kelompok siapa yang ingin mempresentasikannya? Ya, kelompok Anes, silahkan. Kelompok dari mana, Nak? Kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Ya, silakan. Hasil dari diskusi kelompok 1 yaitu 1. Senyawa asam memiliki rasa asam. 2. Sebagian besar reaksi dengan logam menghasilkan H2. 3. Dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain atau dapat dijadikan sebagai indikator asam atau basa. 4. Senyawa asam bersifat korosif. 5. Dapat menghantarkan listrik. 6. Menghasilkan ion H positif dalam air. 7. Mengubah warna kertas indikator biru menjadi merah. Sekian, Bu, hasil dari kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 seperti itu. Ada yang ingin menambahkan ataupun menyangga daripada pendapat kelompok Agnes mengenai asam? Ada? Tidak ada, sama semua? Ya, Bu, Sama semua ya. Selanjutnya mengenai basa, dari kelompok siapa yang ingin menjelaskannya? Saya, Bu. Ya, April. Baiklah, adapun dari sifat-sifat basa, yang pertama, senyawa basa bersifat licin. Yang kedua, dapat mengubah warna zat lain atau warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Yang ketiga, dapat menetralkan sifat asam. Yang keempat, senyawa basa terasa pahit. Yang kelima, menghasilkan ion OH- OH negatif dalam air. Yang keenam, senyawa basa bersifat merusak kulit atau kaustik. Dan yang terakhir, dapat merubah warna kertas indikator merah menjadi biru.
Ya, ada yang mau menambahkan ataupun ingin menyangga daripada pendapat daripada April di dalam pengertian sifat-sifat bahasa? Tidak, Bu. Benar, Bu. Tidak, Ya, Abah. Bu, benar, Bu. Berarti sama semua. Kalau sama semua kita kasih nilai A+ untuk kelompok daripada Agnes dan April. Baiklah. Ya, dari yang diterangkan Agnes dan April tersebut berdasarkan contoh asam dan basa yang telah saya berikannya, betul. Di mana asam itu dia adalah berasa masam pada umumnya. Yang kedua, jika dia dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion H positif. Yang ketiga, dia bersifat korosif, yang artinya dia mudah bereaksi dengan oksigen dan menghasilkan karat. Itu yang artinya daripada korosif. Dia bersifat mudah bereaksi dengan logam yang akan menghasilkan korosif. Dan yang keempat, jika kita larutkan ataupun bereaksi dengan indikator, dia akan menghasilkan lakmus merah akan menghasilkan Jadi biru, Gimana? lakmus Iya. merah menjadi biru. Iya, asam dapat memerahkan lakmus biru. Oke, sedangkan basa adalah dia berasa licin, terasa pahit. Dan jika dilarutkan ke dalam air, ia akan menghasilkan ion OH negatif. Dan jika dia diidentifikasi dengan menggunakan kertas lakmus, maka basa akan dapat membirukan lakmus. Iya, membirukan lakmus merah. Sampai di situ ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak, Bu. Tidak ada. Oke, selanjutnya untuk konsep daripada asam basa tadi, yaitu yang 3, siapa yang ingin menjelaskan atau ingin mempresentasikan hasil kelompok yang telah diperolehnya? Saya, Bu. Ya, siapa? Nova, silahkan. Saya dari kelompok 3. Kami menyimpulkan asam menurut teori Arrhenius, yaitu setelah ditambah KOH, ion atau molekulnya akan bertambah. Ion yang terkandung dalam larutan asam klorida ialah H3O positif dan Cl negatif. Adapun persamaan reaksinya yaitu H2O ditambah HCl menjadi H3O positif ditambah Cl negatif. Dan definisi asam menurut Arrhenius adalah zat yang dapat menghasilkan H3O positif di dalam air. Sekian, Bu. Ya, ada yang ingin menambahkan? Ya, Tidak ada. Bu. Baiklah, itu asam menurut si Arrhenius. Sedangkan basa menurut Arrhenius berdasarkan gambar yang tadi kita terangkan ataupun yang saya tampilkan. Saya, Bu. Ya, Jehan, coba. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan bahasa menurut Arrhenius, di mana molekul atau ion bertambah setelah ditambahnya KOH. Ion yang terkandung dalam KOH yaitu K positif dan OH negatif. Adapun persamaan reaksinya yaitu H2O ditambah KOH menjadi K positif ditambah OH negatif. Dan bahasa menurut Arrhenius adalah zat-zat yang dalam air menghasilkan ion hidroksil OH negatif atau zat yang dapat memperbesar konsentrasi ion OH negatif dalam air. Itu saya, Bu. Itu dari kelompok kamu ya? Ada yang ingin menyangga dari kelompok lain? Iya. Ini saya tampilkan kembali ya teori Arrhenius menurut daripada pendapat kelompok tadi Nova dan kelompok Jehan. Di sini tadi kita melarutkan daripada HCl, dilarutkan dia ke dalam air, dia akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Berarti ion positif itu menurut Arrhenius dalam asam apa tadi? Kationnya apa? Yaitu ion H positif kan? Sedangkan ion negatifnya adalah sisa asamnya. Siapa sisa asamnya? Karena tadi HCl itu asam dan dia menghasilkan H positif menjadi asamnya, berarti ion negatifnya, sisa negatifnya adalah Cl negatif, dan Cl negatif itu adalah menjadi ion sisa asamnya. Itu untuk asam Arrhenius. Sedangkan untuk basa Arrhenius bagaimana? Sedangkan untuk basa Arrhenius, basa itu saya ambil contohnya adalah KOH. Berarti dia dilarutkan ke dalam air,
berarti yang menjadi ion negatifnya adalah menjadi OH negatif. OH. Sedangkan OH sisa negatif. basanya adalah Na positif. ya Na positif ataupun K positif. Itu adalah untuk daripada teori Arrhenius. Selanjutnya untuk teori Bronsted-Lowry, siapa yang ingin menjelaskan? Ya, siapa? Ya, Taufik. Kami dari kelompok dua akan membacakan penjelasan tentang dari teori Bronsted-Lowry. Pada model 3A, spesies kimia yang dapat memberikan proton H adalah H2O. Pada model 3A, spesies kimia yang dapat menerima proton H positif adalah NH3. Asam menurut Bronsted-Lowry adalah spesies yang dapat memberikan proton H positif. Sedangkan asam menurut Bronsted-Lowry adalah spesies yang dapat menerima proton H positif. Asam konjugasi adalah spesies yang mengalami kelebihan proton H positif, sedangkan basa konjugasi adalah spesies yang mengalami kekurangan proton H positif. Ya. Di sini kalau dia menurut Bronsted-Lowry, masih nampak gambarnya? Masih. Nampak. Di sini berdasarkan yang diterangkan ataupun yang dipaparkan oleh kelompok Taufik, tadi dia asam itu dia adalah yang memberikan, sedangkan basa itu adalah yang menerima. Berarti di sini terjadi dia donor sama akseptor. Donor itu dia adalah memberi, sedangkan akseptor itu iya menerima. Tetapi yang di sini yang diberi dan yang diterima siapa? Maksud saya yang diberi dan yang diterima itu apa? Apakah pasangan elektron bebas atau ion H positif ataupun proton? Iya. Dia adalah ion H positif. Coba kita lihat gambar di sini. Ini adalah asam. Dia adalah H2O. Yang mana ini O ini elektron valensinya adalah 6. Dan pasangan sisanya adalah 4. Masing-masing dia berikatan dengan H. Di sini asam ini, H ini, dia memberikan kepada si N. Protonnya diberikannya kepada si N. Sehingga karena si NH menerima proton daripada si H2O, berarti dia menjadi bersifat basa. Karena dia menerima, akhirnya apakah H dalam NH3 itu bertambah atau berkurang? Berkurang. Iya, bertambah. Bertambah. Karena dia menerima daripada si H2O, sedangkan si H2O semakin berkurang. Disinilah dia nampak. Dia dari NH3 karena dia mengambil dari si H2O, berarti dia menjadi NH4. Tetapi dia menjadi ion positif karena dia menerima H positif daripada si H2O. Sedangkan si H2O ini menjadi berkurang hanya, sehingga dia bertanda negatif. Sehingga asam yang memberi kepada si basa itu kawannya adalah asam adalah basa konjugasi. Sedangkan si basa yang menerima H positif dari si asam menjadi asam konjugasi. Sehingga di sini dikenal pasangan asam basa konjugasi dan pasangan basa asam konjugasi. Kalau kita lihat dari sini, siapa pasangan asam basa konjugasinya? H3 dan NH4. Iya, pasangan basa asam konjugasinya adalah NH3 dengan NH4. Iya, NH3 dengan NH4 positif. Itu basa asam. Iya, kalau asam basa? H2O dan OH negatif. Iya, H2O dengan OH negatif. Di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Tidak ada. Selanjutnya kita masuk ke teori Lewis. Siapa yang ingin memaparkan hasil kerja kelompoknya? Saya Bu dari kelompok 4. Ya, Deborah.
Unsur pada spesi di atas yang memiliki pasangan elektron bebas yaitu NH3. Spesi yang berperan sebagai asam dan basa yaitu NH3 dan BF3. Yang dimaksud dengan asam menurut teori Lewis yaitu menerima pasangan elektron bebas. Yang dimaksud dengan basa menurut teori Lewis yaitu memberi pasangan elektron bebas. Ikatan yang terbentuk antara kedua senyawa yaitu ikatan kovalen koordinasi. Sekian, Bu. Ya, ada yang ingin menambahkan daripada paparan kelompok Deborah? Tidak ada. Oke, di sini kebalikan daripada teori asam basa Bronsted-Lowry, di mana tadi asam basa Bronsted-Lowry asam itu donor, basa itu akseptor. Sedangkan di Lewis berarti basa itu dia sebagai pemberi, sedangkan asam itu dia sebagai sebagai penerima. Tetapi yang diberi dan yang diterima di sini bukan proton H positif lagi. Tetapi siapa? Elektron yang dalam bentuk pasangan elektron bebas. Bisa kamu lihat di sini di NH3. NH3 ini memiliki berapa pasangan elektron bebasnya? Ada 2 ini kan? Ada 2. Yang mana 3 lagi dia berikatan dengan si H. Dia memberikan kepada si BF, si B yang ada dalam BF3, sehingga antara NH3 dengan BF3 terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Sekarang yang menjadi pertanyaan Ibu, apa itu ikatan kovalen koordinasi? Siapa yang dapat memberikan jawabannya? Ini pelajaran kelas 1 loh. Saya, Bu. Apa? Ikatan kovalen koordinasi yaitu ikatan kovalen yang terjadi di mana elektron dalam pasangan elektron yang digunakan bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Iya, betul. Ikatan kovalen koordinasi itu adalah yang berasal dari salah satu pasangan elektron bebasnya. Beda dengan ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen biasa itu berarti dia terjadi saling pemakaian secara bersamaan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tidak, Bu. Tidak ada ya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam evaluasi. Setelah tadi kita paparkan apa itu asam, apa itu basa, apa teori-teorinya, tidak mungkin kan kita enggak mempelajarinya ke dalam latihan agar memperkuat daya ingat kamu. Kemarin saya sudah membagikan soalnya, dan coba apa yang telah diperoleh, siapa yang sudah mengerjakannya di rumah? Saya, Bu. Ya, coba Sagita. Soal yang pertama, perhatikan sifat-sifat senyawa di bawah ini. Pertama, dapat bereaksi dengan senyawa karbonat. 2, mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. 3, menyebabkan karat pada logam. 4, bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. Yang kelima, bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Sifat senyawa basa ditunjukkan oleh nomor 4 dan 5, yaitu yang bersifat kaustik atau dapat merusak kulit dan bereaksi dengan asam yang menghasilkan garam dan air. Ya, ada yang nomor 2. Pada reaksi Ag positif tambah 2NH3 menjadi Ag NH3 pangkat 2 negatif positif. Menurut teori Lewis, ion NH3 berperan sebagai basa sebab ion NH3 memberi pasangan elektron kepada ion Ag positif. Selanjutnya, perhatikan persamaan reaksi berikut. Yang pertama, NH3 tambah BF3 menjadi NH3 BF3. Yang kedua, H2SO4 menjadi 2H positif tambah SO4 2 negatif. Yang ketiga, Cn negatif tambah H2O menjadi HCN tambah OH negatif. Urutan yang sesuai dengan konsep basa Arrhenius
Bronsted, Lowry, dan Lewis adalah urutan yang sesuai. Yang pertama, konsep asam basa arsenius ditunjukkan oleh nomor 2. Konsep Bronsted Lowry ditunjukkan oleh nomor 3. Dan konsep Lewis ditunjukkan oleh nomor 1. Sehingga jawaban yang tepat yaitu 2, 3, 1. Soal selanjutnya, pada reaksi AlCl3 tambah Cl negatif menjadi AlCl4 negatif. Menurut teori Lewis, ion AlCl3 berperan sebagai asam sebab AlCl3 menerima pasangan elektron dari ion Cl negatif. Terima kasih, Bu. Oke, coba saya satu lagi ya. Coba Dini. Pertama, perhatikan sifat-sifat senyawa di bawah ini. 1. Dapat bereaksi dengan senyawa karbonat. 2. Mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. 3. Menyebabkan karat pada logam. 4. Bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. 5. Bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Sifat senyawa yang ditunjukkan oleh nomor 4 dan 5, di mana nomor 4 bersifat kaustik atau dapat merusak kulit. 5. Bereaksi dengan asam menghasilkan garam dan air. Jadi jawabannya E. Kedua, pada reaksi Ag positif ditambah 2NH3 menjadi Ag NH3 angka 2 positif. Menurut teori Lewis, ion NH3 berperan sebagai basa sebab NH3 memberi pasangan elektron pada ion Ag positif. Yang dimana jawabannya adalah B. Perhatikan persamaan reaksi berikut. 1. NH3 ditambah BF3 menjadi NH3BF3. 2. NH2SO4 menjadi 2H positif tambah SO4 angka 2 negatif. 3. Cn negatif ditambah H2O menjadi HCN tambah OH negatif. Urutan sesuai dengan konsep asam basa Arrhenius, Bronsted, Lowry, dan Lewis adalah yaitu konsep asam basa Arrhenius ditunjukkan pada nomor 2. Konsep asam basa Bronsted, Lowry ditunjukkan nomor 3. Dan konsep asam basa Lewis ditunjukkan pada nomor 1. Jadi jawabannya C. Yang keempat, pada reaksi AlCl3 ditambah Cl negatif menjadi AlCl4 negatif. Menurut teori Lewis, ion AlCl3 berperan sebagai asam sebab AlCl3 menerima pasangan elektron dari ion Cl negatif. Jadi jawabannya C. Sepertinya sama ya jawabannya. Ada yang beda? Sama, Bu. Sama, berarti sudah mengerti ya apa itu konsep daripada asam basa yang 3 itu. Untuk saya memberi penghargaan kepada anak-anak saya yang telah mempelajari sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita aplaus dulu untuk semua jawaban kita. Oke, sepertinya semua benar ya. Berarti kita bisa ke soal berikut yang lebih tinggi lagi. Untuk itu saya ambil contoh seperti soal nomor 5. Di situ ada reaksi daripada HCO3 dengan OH negatif dan menghasilkan CO3 2 negatif ditambah dengan H2O. Coba dulu Taufik, sepertinya dia sudah agak mengetahui konsep ini. Nomor 5. Diketahui reaksi HCO3 negatif tambah OH negatif jadi CO3 2 negatif tambah H2O. Dari reaksi tersebut dapat dinyatakan bahwa pasangan asam basa Bronsted Lowry adalah D. HCO3 negatif dan CO2 negatif. Oke, coba kamu terangkan mengapa kamu pilih seperti itu berdasarkan Bronsted Lowry yang telah kita pelajari tadi. Saya
sini HCO3 negatif bersifat asam karena memberi ion positif pada OH negatif dan saya memberi CO3 negatif pada basa negatif karena CO3 negatif hasil karena dia merupakan hasil dari pengurangan ion dari HCO3 negatif. Jadi HCO3 adalah asam dan CO2 adalah basa negatif. Ya, HCO3 negatif itu adalah asam. Dia memberikan ion H positifnya kepada OH negatif, ya kan? Sehingga OH negatif itu disebut sebagai basa. Dan pasangan daripada si HCO3 negatif itu adalah CO3 2 negatif dan dia disebut sebagai basa konjugasi. Sedangkan H2O-nya disebut sebagai asam konjugasi. Oke, Ibu lihat sudah semakin memahami daripada yang kita pelajari ini. Coba untuk lebih pahamnya lagi, untuk bisa ditarik kesimpulannya, siapa yang ingin mengambil ataupun menarik kesimpulan dari pokok bahasan asam basa yang telah saya jelaskan tadi, mulai dari sifat-sifatnya, konsep-konsep asam basanya? Siapa? Saya, Bu. Ya, Alpan, coba. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menarik kesimpulan mengenai asam basa. Yang pertama, pengertian asam basa. Asam dan basa merupakan dua senyawa kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengertian asam adalah zat-zat yang mengandung asam. Misalnya pada jeruk terdapat asam ascorbat, pada cuka makanan terdapat asam asetat, dan lain sebagainya. Sedangkan basa adalah senyawa yang mempunyai sifat licin, rasa pahit, dan bersifat kaustik atau membakar. Contohnya sabun yang mempunyai basa NaOH dan urea NH3 dan sebagainya. Adapun konsep asam basa menurut tiga ilmuwan yang pertama. Konsep asam basa menurut Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu jenis zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan melepaskan atau menghasilkan hidrogen atau H positif. Sedangkan basa adalah suatu jenis zat yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion hidroksida atau ion OH negatif. Yang kedua, konsep asam basa menurut Franz Lowry. Menurut Franz Lowry, asam adalah senyawa yang dapat memberi proton atau H positif kepada senyawa lain atau disebut dengan proton. Sedangkan basa adalah senyawa yang menerima proton atau H positif dari senyawa lain dan disebut dengan aktor proton. Pada Franz Lowry ini juga ditemukan mengenai asam konjugasi dan basa konjugasi, di mana menurut Franz Lowry asam konjugasi adalah spesies yang mengalami kelebihan proton atau H positif dan basa konjugasi adalah spesies yang mengalami kekurangan proton atau H positif, di mana asam memiliki pasangannya yaitu basa konjugasi dan basa memiliki pasangannya yaitu asam konjugasi, di mana serat terima proton ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi dan pasangan asam konjugasi. Dan yang ketiga yaitu konsep teori asam basa menurut Lewis. Menurut Lewis, asam adalah suatu senyawa yang mampu menerima pasangan elektronnya atau pasangan elektron bebasnya dan disebut dengan akseptor elektron. Sedangkan basa adalah suatu senyawa yang dapat memberikan pasangan elektron kepada senyawa lain dan disebut dengan donor elektron. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ya, betul semua kesimpulan daripada yang diberikan daripada Alpan. Dan Ibu.
Ya, terima kasih buat kesimpulan yang telah diberikan Alpan, dan itu semua benar, dan berarti kalian tidak masih fokus ke dalam pembelajaran walaupun pembelajaran kita ini daring. Baiklah, untuk menutup daripada pembelajaran kita ini, Ibu akan memberi penguatan sedikit, di mana penguatan yang akan saya berikan adalah yang seperti tadi, bahwa pada dasarnya kimia itu ataupun asam basa itu sudah kita temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi di SMA ini kita lebih memperluas lagi bagaimana sih konsep asam basa itu. Jadi asam itu bisa kita temukan di dalam jeruk, di dalam tomat, di dalam sabun, di dalam pupuk urea, ataupun di dalam urin yang kita keluarkan sebagai proses pencernaan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bahwa asam dan basa itu jika dia nanti direaksikan, dia akan menghasilkan garam, yang mana garam itu juga ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang ketiga, untuk membedakan larutan asam basa itu, bagaimana kita bisa mengidentifikasinya, terkhususnya dalam identifikasi melalui bahan-bahan alami. Seperti apa? Siapa yang tahu? Ya, identifikasi daripada asam basa itu bisa kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan kunyit, daun pandan, bunga kol hijau, dan lain sebagainya. Di situ jika kalian melarutkan indikator itu ke dalam asam ataupun basa, maka dia akan terjadi perubahan warna. Dan selain indikator alami juga akan terjadi dengan indikator buatan. Indikator buatan itu lebih menunjukkan asam basa itu termasuk ke dalam pH mana. Seperti tadi di awal, bahwa asam itu pH-nya adalah di bawah 7, dan asam itu pH-nya di bawah 7 dan basa itu pH-nya di atas 7. Itu bisa kita gunakan dengan indikator buatan. Indikator buatan itu ada seperti kertas lakmus, ada fenolftalin, dan ada pH meter. Jadi kenapa saya singgung itu, karena itu nanti akan kita lakukan praktikum di pertemuan kedua, yang mana pertemuan kedua itu kita lakukan di minggu depan. Jadi minggu depan kalian akan membawa bahan-bahannya yang bersifat asam dan basa yang sudah kita terangkan tadi di awal, seperti jeruk, sabun, dan lain sebagainya. Dan kita akan tetesi dengan indikator alami tadi, seperti kunyit, daun pandan, bagaimana nanti terjadi perubahannya. Berarti pelajaran kimia ini enak, tidak momok lagi ya. Saya harap tidak momok lagi di dalam kehidupannya sehari-hari. Untuk menutup pelajaran ini, Ibu cuman kasih satu motivasi, walaupun pembelajaran kita daring, kita tetap semangat, tetap harus fresh, dan tetap hanya satu, jaga kesehatan dengan cara memakai masker, cuci tangan, dan menghindari kerumunan, agar di tahun ajaran baru nanti kita bisa pembelajaran seperti biasa, aktif kembali, karena kita sudah rindu antara satu sama lain. Demikianlah pembelajaran kita. Salam sehat, dan minggu depan kita akan melanjutkannya.